Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdi Roisul Munadifin dengan NIM 21081001119. Shalom, perkenalkan nama saya David Rahman dengan Luben Tobing dengan nomor induk mahasiswa 210710110131. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Fitri Aswani dengan NIM 200910302080. Shalom, nama saya Kevin Seteputan Universitas Malaya 2009101011 Matematika. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai hukum yang berkeadilan. Sebelumnya, apa sih hukum itu? Menurut KBBI, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Pengertian lain dari KBBI, hukum adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Apakah hukum diperlukan? Dan mengapa hukum diperlukan? Ya, hukum diperlukan karena hukum memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu untuk menjaga hubungan manusia agar tercipta ketertiban dan mencegah terjadinya konflik. Yang kedua, melindungi kepentingan bersama. Dengan melaksanakan hukum dengan baik, masyarakat akan merasa aman dan kepentingan bersama dapat terrealisasikan. Yang ketiga, mewujudkan keadilan sosial sebagai sarana dalam mewujudkan cita-cita masyarakat. Yang keempat, menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum dapat membatasi gerak seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas, sehingga hukum berperan penting dalam mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang. Yang kelima, menyelesaikan pertikaian, sehingga ketika terjadi konflik, baik individu maupun kelompok, hukum dapat menjadi penengah untuk mengatasi serta menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk itu, ketika hukum sudah ada, maka perlu ada yang menjaga agar setiap fungsi dan tujuan hukum dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penegakan hukum sangat diperlukan agar hukum dapat berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Lantas, bagaimana kondisi penegakan hukum di Indonesia? Untuk informasi lebih lanjut, akan saya serahkan kepada partner saya selanjutnya. Membahas tentang keadilan, tentunya kita perlu memahami apa itu keadilan. Keadilan sendiri adalah sebuah konsep abstrak yang relatif, bergantung dilihat dari perspektif mana kita melihat suatu peristiwa. Perdebatan mengenai keadilan sudah dibahas dari ribuan tahun yang lalu dan masih dibahas sampai saat ini. Oleh karena itu, kami mendefinisikan keadilan sebagai suatu yang tidak diskriminatif dan tidak memihak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Perihal keadilan ini juga diperlukan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Pada kesempatan ini, kami berfokus pada lembaga penegak hukum yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu polisi. Dalam menjalankan tugasnya, polisi seringkali melewati batas wewenang dan bertindak diskriminatif. Pemberitaan mengenai hal ini sudah menjadi rahasia umum yang pemberitaannya bahkan dapat ditemukan dengan mudah di internet ataupun media sosial. Lagi, bedanya perlakuan dan proses penegakan pada pelaku pesta narkoba antara mahasiswa USU dengan masyarakat biasa pada kasus yang baru-baru ini, di mana perlakuan terhadap mahasiswa USU dan pengguna lainnya berbeda-beda. Padahal, menurut pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, menyebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan yang paling lama 12 tahun, dan pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar. Fakta bahwa sebagian dari mereka direhabilitasi dan dijadikan duta narkoba dan sebagiannya harus menjalani hukum pidana tentunya menunjukkan diskriminasi dalam upaya penegakan keadilan. Lantas, apa permasalahan utama dalam proses penegakan hukum di Indonesia dan mengapa hal ini bisa terjadi? Untuk itu saya serahkan kepada teman saya. Saya di sini akan menjelaskan terkait dengan apakah yang menjadi permasalahan penegakan hukum di Indonesia. Mengapa demikian? Nah, sebelum itu terlebih dahulu saya akan mendefinisikan apa itu masalah. Masalah adalah suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Masalah biasanya dianggap sebagai suatu keadaan yang harus diselesaikan. Menurut kelompok kami, penegakan hukum di Indonesia masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan dan masih harus diselesaikan. Nah, lalu apa masalah ketidakadilan penegakan hukum di Indonesia? Nah, membudayanya ketidakadilan penegakan hukum di Indonesia dilatar belakangi oleh berbagai hal, seperti melemahnya pengamanan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Kemudian ini khususnya sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bahwa semestinya seluruh masyarakat tanpa mengenal suku, ras, atau agamanya berhak mendapatkan perlakuan yang adil di berbagai aspek, termasuk hukum, ekonomi, politik, dan sebagainya. Nah, berbagai jenis perlakuan diskriminatif dan tidak adil yang terjadi di Indonesia secara tidak langsung mencederai Pancasila dan hak-hak manusia sebagai warga negara. Nah, kemudian faktor penyebab ketidakadilan penegakan hukum lainnya adalah keperosotan moral dan akhlak para penegak hukum di Indonesia. Hal ini juga berkaitan dengan melemahnya nilai-nilai Pancasila oleh elemen masyarakat tersebut. Nah, sehingga menyebabkan banyaknya penyelewengan dan pelanggaran hukum lainnya. Lalu, apa hubungan antara permasalahan dengan penegakan hukum di Indonesia? Penegakan hukum di Indonesia memang belum mencapai keadilan. Ketidakadilan penegakan hukum di Indonesia tentu merupakan keadaan yang belum sesuai apa yang diharapkan, yang mana semua warga Indonesia berharap dan berhak mendapatkan perlakuan yang adil dari berbagai aspek baik hukum, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan yang menyebabkan ketidakadilan penegakan hukum di Indonesia ini tentunya harus segera diselesaikan supaya penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan prinsip berkeadilan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya terkait dengan solusi yang tepat agar penegakan hukum di Indonesia sesuai prinsip berkeadilan. Ada berbagai macam solusi yang sudah dilaksanakan dan perlu dilaksanakan agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan adil. Beberapa di antaranya adalah
Pertama, ketika melanggar lalu lintas, saya dan teman-teman harus bertanggung jawab untuk tetap menerima tilang, dan sebagainya. Yang kedua, ketika melihat ketidakadilan untuk teman yang tidak punya tali, kedudukan, jabatan, sebagai seorang teman, saya dan teman-teman kelompok 1 tetap membela dan memperjuangkan keadilan untuk teman yang tidak memiliki kedudukan atau jabatan tersebut. Walaupun hal ini belum bisa saya dan teman-teman lakukan secara sempurna, tetapi kami lakukan secara sederhana. Yang ketiga, nantinya ketika saya dan teman-teman menjadi bagian yang punya peranan dalam hukum, maka kami bertindak seadil-adilnya dan tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Secara umum, semua orang harus meninggalkan arogansi terhadap dirinya di mata hukum dan belajar mendekatkan diri menerima kesalahan dan memperbaiki kesalahan tersebut. Sebagai seorang jaksa, tuntutlah berdasarkan bukti yang ada dan kejadian yang sesungguhnya dari berbagai pihak. Sebagai seorang pengacara, walaupun membela yang salah, tetap mempunyai hati nurani untuk melihat kebenaran itu diperjuangkan. Sebagai seorang polisi yang menyelidiki, selidikilah secara objektif tanpa memandang kedudukan. Dan terakhir, sebagai seorang hakim, bertindak keadilan bukan hanya berdasarkan bukti yang ada, tetapi juga hati nurani dan bertanggungjawaban kepada Tuhan, sehingga peradilan dan keadilan dapat ditegakkan di Indonesia. Hukum adalah aturan yang mengikat. Hukum diperlukan agar masyarakat dapat tertib dan teratur, serta masyarakat dapat dilindungi. Keadilan berarti tidak diskriminatif dan tidak melihat sesuai aturan yang berlaku. Dalam hal ini, penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan sebagainya terkadang melewati batas dan tidak diskriminatif. Penyebabnya juga bermacam-macam, mulai dari pelemahan penamalan Pancasila di masyarakat sampai dengan merosotnya moral penegak hukum. Seharusnya penegak hukum tidak boleh membeda-bedakan status sosial, jabatan, uang, kekuasaan, dan sebagainya, tetapi gunakan kekuasaan itu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan seadil-adilnya di muka bumi ini. Terima kasih. Telah mendengarkan Presentasi kelompok 1. Sampai jumpa.